Shalom saudara sekalian. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, suaranya lebih jelas ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ibadah sama-sama ya, dengan keluarga, dengan anak-anak muda kita di minggu pertama ini. Saudara, kita merenungkan bersama-sama satu tema yang sangat berkaitan juga dengan bulan reformasi ini ya, soal Alkitab ya, karena ini bulan Oktober, bulan reformasi di akhir bulan ini. Itu tema kita, Alkitab diilhamkan Allah, saudara. Mari saya ajak kita ya, baca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, di Amerika seorang mahasiswi muda ya, namanya Kathleen ya, lalu berkenalan dengan seorang temannya ya, berkenalan yang namanya Siska di Indonesia gitu ya. Jadi selama ini mereka berkomunikasinya lewat email ya, surat menyurat gitu ya. Bertahun-tahun mereka sudah mengenal banyak, suka cerita soal pergumulan studi, kuliah, suksesnya, gagalnya, kemudian tentang masa mudanya, tentang pacar, curhat kalau lagi kesel atau kalau lagi putus gitu ya. Mereka nggak pernah ketemu secara fisik, tapi mereka bisa mengenal satu sama lain melalui komunikasi, melalui kata-kata yang dia tulis di email, dikirim, lalu dibalas, dikirim, dibalas gitu. Ya, kenal mereka dari situ, saudara. Jadi satu kali Kathleen ini nggak bisa membalas emailnya Siska yang dari Indonesia. Udah berapa inbox masuk, nggak dibuka, nggak bisa, karena dia ternyata sakit terbaring di rumah sakit beberapa minggu gitu. Jadi Kathleen minta temannya tolong bukain dan balaskan surat dari temannya itu, emailnya gitu ya. Nah temannya balasin. Waktu balasin itu Siska langsung tahu ini bukan tulisan Kathleen itu ya. Kok bisa tahu? Karena Siska sangat tahu gaya bahasa, gaya penulisan, kosakata yang biasa dia pakai. Ini jelas beda orang lain yang menulis ini gitu. Jadi saudara kalau punya kenalan ya, punya teman dekat yang sering komunikasi, saudara tahu cara ngomongnya, saudara tahu gaya kalimatnya, saudara bisa tahu kosakata yang sering dia pakai gitu loh. Karena bergaul gitu ya, bergaul cukup akrab, cukup dekat begitu. Nah saudara sebagai orang Kristen nih, bagaimana saudara dengan Alkitab hari ini? Ya, bagaimana saudara bergaul dengan Alkitab? Saudara mengenali nggak tulisan Alkitab itu tulisan siapa? Ya, ada yang percaya tulisan Alkitab itu tulisan Allah. Tapi ada juga yang percaya Alkitab itu bukan semua tulisan Allah. Yang mana yang benar, saudara? Ada yang berpendapat Alkitab itu cuma berisi firman Tuhan. Karena nggak semuanya itu perkataan Tuhan ada di situ. Ada perkataan manusia, ada perkataan orang jahat, ada perkataan iblis ada di situ. Apakah itu firman Tuhan? Apakah itu diinspirasikan Tuhan? Ya, sudah kalau pernah lihat versi Alkitab terjemahan ya, kalau punya, itu kadang-kadang yang bahasa Indonesia itu suka ucapan Tuhan Yesus atau kalimat Allah itu ditandain merah, dikasih warna merah untuk menunjukkan ini loh yang difirmankan Tuhan gitu kira-kira. Yang lainnya dikasih warna hitam gitu ya, menekankan ini firman Tuhan langsung dari Allah. Saudara sekalian, betulkah Alkitab itu cuma berisi firman Tuhan? Bagaimana dengan kalimat ini? Segala tulisan itu diilhamkan Allah, saudara. Segala tulisan tanpa terkecuali, seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, diilhamkan oleh Allah, saudara. Nah saudara, apa arti kalimat ini? Ya, kita akan menanggapi isu yang tadi yang cuma bilang, oh ini cuma berisi firman Tuhan, iblis bagaimana perkataannya gitu ya, bisa dianggap firman Tuhan atau tidak gitu. Saudara, arti diilhamkan Allah, ini yang pertama-tama itu bicara soal, menegaskan kita kembali soal
Alkitab itu adalah berasal dari Tuhan. Asal usulnya Alkitab itu adalah Tuhan yang menafaskan itu, atau dinafaskan oleh Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, saudara. Ya, jadi kata diilhamkan itu bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, God breathed gitu ya. Allah itu menafasi gitu ya. Nah ini istilah ini juga muncul di dalam Kejadian waktu Tuhan menciptakan manusia. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 7, itu manusia itu masih debu tanah, mungkin bentuknya manusia tapi mati dia. Belum hidup dia. Karena Tuhan belum memberi nafas hidup itu. Jadi dikatakan gitu ya, di mana Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup gitu. Ya, debu tanah diberi nafas dari Allah itu hidup. Jadi hidup manusia itu dari Tuhan, berasal dari Tuhan, karena itu dinafaskan oleh Tuhan. Itu. Ya, jadi nggak ada semua orang boleh asal-asalan hidup ya. Hidup harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena ini berasal dari Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak nafaskan, manusia tidak bisa hidup. Nah, demikian juga segala tulisan yang dituliskan oleh manusia, oleh penulisnya, itu dinafaskan oleh Allah. Dan itu punya kuasa, dan itu hidup, saudara. Itu menghidupkan orang-orang yang membacanya. Iya. Maka ada lagu itu, firman indah, firman ajaib, itu firman hidup, saudara. Karena itu berasal dari Allah yang sempurna, Allah yang tidak ada kesalahan, Allah yang kekal, yang tidak berubah. Itu yang mengilhamkan tulisan ini, saudara sekalian. Jadi kita lihat ya, saudara, ini sangat-sangat penting bagi kita untuk mengerti tulisan ini. Ya. Kemudian di dalam surat 2 Petrus juga ditegaskan kembali bagaimana firman itu diinspirasikan oleh Tuhan sendiri, dan itu berasal daripada Tuhan, saudara. Tidak ada kesalahan padanya. Petrus sendiri menegaskan begini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Ayat ini jelas sekali ya. Kebenaran itu bukan dari manusia, bukan dari pikiran manusia, bukan dari kehendak manusia, tetapi dari Allah. Manusia itu hanya sebagai alat di tangan Tuhan, saudara, untuk menuliskan, mencatat apa yang Tuhan ingin catat di situ. Ya, Tuhan pakai untuk mencatat apa yang Tuhan perintahkan untuk catat. Pikiran mereka diterangi oleh Roh Kudus untuk mencatat apa yang Tuhan ingin dicatat di situ. Jadi bukan pikiran manusia yang dicatat, tapi apa yang Tuhan inspirasikan, apa yang Tuhan hembuskan itu yang dicatat oleh mereka, saudara. Ya, termasuk di dalam manusia mencatat perkataan iblis tadi. Iblis dan perkataannya, saudara, kita mesti lihat di dalam satu rencana Tuhan yang besar. Ya, sebagai bagian dari kehendak Tuhan, rencana Allah yang besar. Fungsinya ada, saudara. Perkataan iblis dan iblis ada di dalam Alkitab itu. Nanti untuk memunculkan akhirnya manusia punya kebebasan memilih yang baik atau jahat. Ya, perkataan itu masuk, diizinkan Tuhan masuk untuk bisa memberikan satu kehendak, menunjukkan manusia punya kehendak bebas. Manusia itu melatih imannya, melatih karakternya untuk makin murni di hadapan Tuhan, saudara. Itu perkataan iblis, itu dimasukkan di dalam kehendak Tuhan, ada di Alkitab. Meskipun itu perkataannya jahat, perkataan itu menyesatkan pada dirinya, perkataan itu, tetapi Allah tetap memegang kendali, dan itu dibawa kehendak Tuhan untuk maksud Tuhan yang mulia. Itu dicatat, ada di situ, saudara. Ya, saudara, kalau perhatikan ya, sangat luar biasa. Seluruh Alkitab ini, dari Kejadian, Perjanjian Lama, sampai Wahyu, Perjanjian Baru itu, semua diilhamkan oleh Tuhan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kepalsuan, kebenaran teruji dan tidak berubah ada di situ, saudara. Tuhan itu sangat-sangat memakai ini, saudara, untuk hidup umatnya. Ya, sama seperti pengkhotbah, saudara, sama. Ya, yang dikhotbahkan itu dasarnya Alkitab. Khotbah yang didasarkan pada Alkitab itu juga
disertai oleh Roh Kudus, didorong oleh Roh Kudus, orang berbicara atas nama Tuhan. Ya, khotbah yang dasarnya itu Alkitab, saudara. Ya, pengkhotbah kalau terima nats Alkitab, mau khotbah, saudara, ini polanya ya. Mereka akan baca ayat itu baik-baik, mereka akan gumulkan, mereka doakan Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apa yang bisa saya sampaikan, utarakan apa yang Tuhan mau utarakan bagi jemaat Tuhan itu. Dan Roh Kudus berperan dari awal waktu mereka mulai membaca, lalu menyingkapkan kebenaran buat mereka mengerti, lalu mereka menuliskan, mereka uji lagi, mereka periksa lagi. Dan waktu mereka khotbahkan itu juga di dalam pimpinan dorongan Roh Kudus berbicara atas nama Tuhan. Saudara, ya, persiapan satu khotbah itu punya pergumulan. Khotbah 30 menit, pergumulannya bisa 1 minggu, saudara. Karena untuk memikirkannya dengan baik-baik, saudara. Gak asal bicara, tetapi di dalam pimpinan Tuhan berbicara. Itu. Saudara, kalau baca Alkitab di rumah juga begitu kan? Saudara berdoa gak waktu baca Alkitab? Ya, ini kan diinspirasikan Tuhan. Dan Roh Kudus yang mendorong orang. Ya, bisa bicara karena sudah mengalami, sudah menggumulkan, sudah baca ayat hari ini, lalu dikuatkan. Dan kalau saudara berbagi, men-sharingkan firman itu, itulah dorongan Roh Kudus, kamu berbicara atas nama Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan, saudara, yang diinspirasikan. Saudara sekalian, sekali lagi, firman yang kita baca, khotbah yang kita dengar, yang bersumber dari Alkitab, tidak lepas daripada kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, dorongan Tuhan, pencerahan, iluminasi dari Tuhan, untuk kita bisa mengerti kebenaran. Ya, tanpa itu semua juga sia-sia, saudara. Nah, kita bersyukur Tuhan memberikan kita Alkitab hari ini, saudara, untuk kita bisa baca, untuk kita bisa mengenal Tuhan ada di situ. Ya, saudara masih percaya firman Tuhan ini, Alkitab ini firman Tuhan? Ya, masih percaya? Berapa orang yang percaya di sini? Berapa yang percaya, saudara? Puji Tuhan, saudara. Ya, yang nggak angkat tangan, semoga juga tetap percaya Alkitab ini seluruhnya berasal dari Tuhan, diilhamkan, diinspirasikan Tuhan di dalam penulisannya. Ya, saudara, kalau sudah percaya firman Tuhan, ya, yakin ini kebenaran yang Tuhan berikan. Pertanyaan saya adalah, mengapa saudara tidak baca? Mengapa saudara mengabaikan? Ini tulisan bukan dari manusia. Satu hadiah, satu anugerah, satu wahyu khusus Tuhan berikan, khusus untuk umatnya. Dan Roh Kudus itu yang memimpin umatnya untuk mengerti, bisa masuk ke dalam kebenaran. Tetapi anugerah ini banyak disia-siakan oleh umat Tuhan. Baca pun tidak, saudara. Jujur, saudara, yang berapa persen orang Kristen baca Alkitab hari ini? Jangan-jangan Alkitab sudah disimpan di rumah, ya, tidak pernah dibaca lagi. Saudara, kita tidak menghargai ini sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Saudara bangga nggak punya Alkitab ya? Di rumah punya Alkitab, yang udah dibaptis nih dapat Alkitab kan ya? Punya Alkitab kan ya? Gereja itu beli Alkitab kasih saudara waktu saudara dibaptis itu. Terus diapain Alkitabnya? Disimpan. Itu. Ya. Saudara, ini identitas umat Tuhan. Firman diberikan untuk Tuhan. Ini sangat berharga, tulisan yang mulia, kebenaran, kekayaan, kedalaman daripada kehendak Tuhan ada di sini, saudara. Tapi hari ini orang Kristen bukan hanya tidak baca, tapi orang Kristen hanya menyimpan Alkitabnya di laci, di lemari, dan ditumpuk oleh yang lain sehingga udah nggak kelihatan Alkitab ada di mana. Jadinya saudara nggak tahu Alkitab saudara ada di mana hari ini. Ya, ada yang ngangguk-ngangguk. Saudara, ini harta yang berharga, firman dari Tuhan untuk kita semuanya. Hari ini orang Kristen kayaknya kurang bangga melihat Alkitab. Apa mungkin pikiran ini tulisan manusia ya? Enggak, saudara. Ini firman Allah untuk kita. Berapa banyak saudara masih punya Alkitab, dan kalau gereja bawa Alkitab datang,
Siapa hari ini bawa Alkitab? Boleh angkat nggak? Ya, anak muda ada yang bawa? Di atas ada yang bawa, ya. Siapa yang bawa? Ada yang bawa? Tuh, ada yang bawa. Siapa lagi yang bawa? Ya. Jovan bawa nggak? Nggak bawa. Kamu biasa bawa loh. Saudara, saya kadang ya lihat Jovan pertama kali bawa Alkitab di gereja, di komsel, saya tertegur juga ya. Oh nih, saya pernah lama tidak bawa Alkitab juga ke gereja. Malu juga jadinya. Kenapa? Ini identitas kita loh. Orang dulu dengan bangga bawa Alkitab ke gereja. Ke gereja bawa Alkitab, kelihatan Alkitab. Bukan bawa HP. Meskipun ada HP, ada Alkitab di HP nggak masalah. Oke, saudara. Tapi orang kan nggak tahu. Biar saudara mau ke gereja atau ke mall kan, nggak tahu. Tapi kalau bawa ini udah pasti ke gereja. Ya kan? Meskipun pulang gereja bawa ke mall juga Alkitabnya gitu. Tapi ini identitas kita. Orang tahu kamu bawa Alkitab, kamu mau ibadah kepada Tuhan. Tapi hari ini orang didoktrinasi oleh dunia, ribetlah bawa Alkitab. Sekarang zaman canggih. Alkitab ini udah jadul, kertas, udah ketinggalan. Gak perlu bawa fisik yang besar-besar kayak gini. Maunya simple, praktis, bawa HP aja. Saudara gak harus ikuti. Dunia itu memang baik, tapi gak semua juga akhirnya membuang hal-hal penting. Ini kan Alkitab, saudara. Baca ini lebih baik, godaannya lebih sedikit daripada baca di HP. Baca fisik lebih baik daripada sering baca di screen. Ya. Maka saudara, sangat dianjurkan orang-orang Kristen tuh bawalah Alkitabmu. Ya, bawalah dengan bangga ke gereja, Alkitab bawa. Ya, saya sih berharap saya menanamkan pada diri, ayo ya, kita ini yang dewasa kasih contoh ke anak-anak. Anak sekolah minggu disuruh bawa Alkitab kan sama orang tuanya ke gereja. Siapa yang suruh anak sekolah minggunya bawa Alkitab, tapi orang tuanya nggak bawa Alkitab? Itu kan? Ya. Kalau suruh anak-anak bawa kitab, kita bawa juga. Itu kan teladan jadinya. Karena kita tahu ini identitas kita, ini firman Tuhan kita bawa. Ya, kita pegang, kita bawa selagi ibadah. Jadi saya sangat menganjurkan saudara datang ke gereja bawa Alkitab fisik. Ya, dulu gereja banyak Alkitab fisik. Tapi hari ini Alkitab disimpan semua sudah. Karena sudah punya, jadi sudah bawa sendiri. Itu. Ya, kalau sudah ikut seminar, ikut acara lain silakan pakai HP. Tapi kalau ibadah, biar kita itu bisa biasakan bawa. Itu. Ini identitas umat Tuhan ada di sini. Firman Tuhan. Ya, kalau gerakan GKK semua bawa Alkitab di waktu ibadah, saudara, orang luar akan lihat ini gereja luar biasa. Anak Tuhan itu ingat bawa firman Tuhan gereja. Jadi coba saudara ubah ya. Memang sedikit besar, perlu tas besar. Tapi itu bayar harga lah kita bawa ini misalnya. Ya kan? Ya, jadi kita sungguh-sungguh itu sikap hati bahwa Alkitab sudah menunjukkan kita punya jiwa yang mau rindu Alkitab ini kita bawa kemana-mana. Ya. Nah saudara, yang kedua saudara. Yang kedua, diilhamkan Allah itu juga bicara soal otoritas Alkitab. Kenapa? Karena firman itu dinafaskan oleh Allah, jadi dia punya otoritas saudara. Dan otoritasnya itu dari Allah. Boleh dikatakan otoritas firman itu sama dengan otoritas Allah saudara. Karena ini berasal dari Allah sendiri. Firman Tuhan itu mencerminkan kehendak Allah, sifatnya yang tidak berubah, dan kehendaknya Tuhan yang tidak berubah. Itu ada di dalam isi Alkitab ini, saudara. Ya, kalau kita lihat misalnya presiden ya bicara, dia nggak hadir di satu acara, tapi dia kasih kata sambutan, dibacakan misalnya oleh wakilnya, saudara. Apa yang dibacakan itu ya tulisan kata-kata dari presiden itu mewakili dirinya presiden. Otoritasnya sama. Itu isi hatinya, isi pikirannya, perasaannya ada di situ. Dan itu mewakili dirinya. Itu perkataan, saudara. Maka firman Tuhan juga demikian. Kehadiran firman Tuhan itu melambangkan
mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Dan firman itu memiliki kuasa, ya, memiliki otoritas, memiliki sifat kebenaran yang kekal ada di situ. Dan itu bisa mentransformasi hidup umatnya. Ya, yang buta rohani bisa dicelikan menjadi tahu apa itu kebenaran. Yang hatinya keras bertahun-tahun bisa dilembutkan oleh kuasa firman Tuhan ini. Yang karena pergumulan hidup imannya lemah bisa ditopang dan dikuatkan melewati badai dan pergumulannya. Itu kekuatannya dari firman Tuhan. Ini saudara, jangan pernah meremehkan firman Tuhan, menganggap ini hanya tulisan manusia. Ini tulisan yang berasal dari Allah dan punya otoritas menentukan, mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, pikiran kita, arah hati kita, dan perasaan kita. Maka masa depan kita itu ditentukan oleh firman. Tadi bacaan bertanggapan mengingatkan kita, kalau engkau setia, engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Jalan hidupmu itu ditentukan, saudara taat atau tidak pada firman ini. Maka otoritas firman Tuhan ini atas hidup kita itu punya fungsi, saudara, punya manfaat, punya peruntukannya, yaitu untuk mengajar, ya, mengungkapkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Alkitab punya fungsi mengajar. Secara komprehensif dia itu akan mengajarkan tentang Allah, kehendaknya, maksudnya Allah, prinsip-prinsip Allah di dalam kerajaannya, dan semua karakter Allah itu diajarkan. Kita mengenal Allah dari firman ini, ya. Kemudian dia mengungkapkan kesalahan, area-area dalam hidup saudara yang berdosa akan disingkapkan, akan diterangi. Oh, itu salah. Oh, itu salah. Ya, akan disingkapkan oleh firman Tuhan ini, saudara. Kemudian firman ini dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia bisa menghakimi pikiran dan hati kita, saudara. Nah, ini ada otoritasnya di situ. Karena ini mewakili Tuhan berbicara, menegur kita, saudara. Bukan hanya mengungkapkan kesalahan, menegur, tapi juga memperbaiki kelakuan, mengkoreksi kita, saudara. Ya, firman Tuhan itu mau mengkoreksi kita. Kita ini hidupnya banyak dosa, hidupnya banyak salah, sekarang dikoreksi dan mau diperbaiki oleh Tuhan. Gak ada tulisan manusia yang bisa memperbaiki kelakuan manusia, saudara, selain tulisan yang memang sudah diilhamkan Allah, dan itu memang ditujukan untuk seperti itu. Ya. Seperti kisah Raja Yosia, saudara. Ya. Dia juga manusia biasa, banyak kelemahan, banyak salah. Waktu dia baca firman Tuhan, Taurat Tuhan, dia buka, dibacakan, dia dengar, saudara. Dia langsung tertegur. Dia langsung seperti dirinya ditelanjangi oleh firman Tuhan dan disoroti oleh terang firman Tuhan. Dia begitu bobrok, begitu rusak, begitu jahat. Dan dia sobekin jubahnya sebagai tanda dia bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, kekuatan firman Tuhan ya mengubah hati manusia, menyingkapkan yang salah dan habis itu bertobat, perbaiki kelakuan. Lalu mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, melatih orang dalam kebenaran. Itu tujuan firman Tuhan diberikan. Seperti atlet yang dilatih untuk bertempur, mengalahkan musuh, untuk memenangkan perlombaan, pertarungan. Firman Tuhan itu melatih kita, karakter kita, untuk bisa memenangkan peperangan rohani, saudara. Mengalahkan musuh kita, dan kita hidup di dalam kebenaran, mencerminkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Saudara, semua tujuan ini cuma satu ujung-ujungnya. Ya, semua pengajaran, mengungkapkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang, arahnya ujungnya cuma satu. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-17. Ya, supaya manusia kepunyaan Allah. Ini kepunyaan Allah kan? Jemaat Tuhan kan? Kepunyaan Allah ini diperlengkapi oleh firman tadi untuk setiap perbuatan baik. Jelas gak saudara firman Tuhan ini? Jelas. Diberikan
untuk memperlengkapi kita. Akhirnya hidup kita menghasilkan perbuatan baik, menghasilkan buah yang baik. Iman kita memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Hanya Alkitab saudara yang bisa melakukannya. Dan Tuhan sudah inspirasikan itu untuk punya kuasa melakukan itu semua. Maka saudara ya percaya ini firman Tuhan dan yang berkuasa. Saudara mesti hidupi ini. Jadikan ini pedoman. Pegang ini baik-baik saudara. Saudara sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Ya. Banyak berubah apa enggak kira-kira? Banyak berubah enggak? Masih sabar atau sudah sabar atau masih marah-marah gitu? Ya. Kalau di dalam pekerjaan coba lihat, lebih banyak bersungut-sungut atau lebih banyak bersyukur? Yang kerja nih ya, di perusahaan. Wah nggak enak dapat kerja begini, bosnya cerewet begini, nggak enak. Lebih banyak bersungut-sungut atau bersyukur? Hari ini juga orang susah dapat kerja, tapi kita yang kerja kita tidak menghargai pekerjaan. Lebih banyak bersungut-sungut atau bersyukur? Yang sekolah nih, yang sekolah, ya, lebih banyak sungut-sungut atau marah-marah yang sekolah ini, ya. PR banyak lah, les nggak habis-habis gitu ya, tugas banyak gitu ya, ujian banyak itu, atau lebih banyak bersyukur? Karena itu semua akhirnya memperlengkapi kita, membekali kita lebih banyak lagi. Atau di gereja sudah lihat, sudah jadi orang Kristen lama, sudah masih punya keinginan lebih besar dilayani atau melayani saudara? Ya, dilayani itu nggak baik, melayani itu baik saudara. Tuhan mau kita itu diperlengkapi untuk hal yang baik, melakukan perbuatan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Sudahkah itu muncul saudara? Kalau belum, kalau saudara masih sama aja nggak berubah, titiknya masih ada di situ nggak bergerak, mungkin saudara tidak banyak memberi tempat untuk firman Tuhan dalam hidupmu. Mungkin kau nggak banyak baca Alkitab, mungkin kau nggak percaya ini Alkitab mengubah saudara. Ya. Saudara nggak meyakini ini memperbaiki saudara. Saudara nggak bergaul dengan firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, berapa banyak waktu yang saudara luangkan baca Alkitab? Satu hari, satu minggu, berapa hari? Ya, Alkitabnya cari lagi dan baca lagi, temukan dan baca lagi. Di rumah nggak usah pakai HP baca Alkitab, baca Alkitab fisik. Ya, buka lagi, lap lagi debunya, bersihkan, baca lagi, saudara. Saudara kalau bergaul dengan akrab dengan firman Tuhan, ya, hari-hari saudara dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara akan banyak berubah. Seriuslah baca Alkitab, renungkan, coba diskusikan kalau perlu, sharingkan kalau perlu, saudara. Baca Alkitab. Sudah berapa kali khotbah itu selalu serukan saudara baca Alkitab. Sudah berapa nyanyi renungan yang tiap hari dikirim. Yang read itu berapa orang? Yang cuma skip itu berapa orang? Ya. Terus waktu dengar khotbah saudara, ya, serius gak dengar khotbah? Gak heran kalau sudah gak pernah berubah, gak pernah bertobat, kalau sudah gak sungguh-sungguh, sekali lagi, memberi tempat pada firman Tuhan di dalam hati saudara, di dalam hidupmu. Prioritasnya ada di mana? Kalau sudah banyak mengabaikan khotbah pun sudah nggak dengar baik-baik, bagaimana ini bisa masuk ke dalam hatimu, pikiranmu, mengubahkan engkau? Mustahil saudara. Maka atensi saudara harus full ketika sudah baca. Pikiran saudara ada di sana, menggumulkan, memikirkan, membaca. Yang namanya merenungkan itu betul-betul saudara ada di pikiran dan hati kita, siang dan malam. Hidup saudara pasti berubah, percaya. Hidup saudara pasti berubah. Perbuatan baik pasti muncul dari hidup saudara karena sudah diperlengkapi untuk itu. Ya. Jadi saya berharap saudara sekalian, kita orang-orang GKK, jemaat Tuhan, mari kita serius di dalam melakukan firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan,
dan memberi diri untuk dipimpin oleh firman Tuhan, supaya hidup itu makin membuahkan hasil yang baik. Pekerjaan baik itu buahnya kelihatan. Kiranya Tuhan memberkati kita, semangat di dalam membaca firman Tuhan, ya, serius dengan sikap hati yang benar, mencari kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam